Pendahuluan. Hati manusia dan keinginan mengetahui rahasia. Manusia diciptakan dengan rasa ingin tahu. Dalam bentuk terbaiknya, rasa ingin tahu adalah bagian dari imago Dei, gambar rupa Allah yang membuat manusia ingin mengenal, memahami, dan menafsirkan. Namun, setelah kejatuhan, rasa ingin tahu itu rusak arah. Ia tidak lagi diarahkan kepada Allah, tetapi kepada diri sendiri. Manusia tidak lagi ingin mengenal Allah, melainkan ingin menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Sejak saat itu, sejarah manusia dipenuhi oleh upaya menyingkap rahasia yang tersembunyi, baik rahasia alam, rahasia kekuasaan, maupun rahasia spiritual. Di sisi baiknya, hal ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi gelapnya, rasa ingin tahu yang kehilangan arah dapat berubah menjadi kecurigaan dan ketakutan. Inilah tanah tempat teori konspirasi tumbuh subur. Teori konspirasi bukan sekedar salah informasi, namun ia adalah sebuah cara memandang dunia, sebuah cara berpikir yang dilahirkan oleh hati yang tidak lagi mempercayai Allah. Iman Reformed melihat masalah ini bukan pertama-tama sebagai masalah pengetahuan, tetapi sebagai masalah dosa, ketidakpercayaan terhadap Allah yang berdaulat. Ketika hati tidak lagi bernaung di bawah kedaulatan Allah, setiap celah ketidakpastian berubah menjadi undangan untuk membuat cerita-cerita alternatif yang tampak meyakinkan, tetapi justru makin menjauhkan dirinya dari kebenaran bahwa Allah berdaulat. Dorongan menjadi istimewa. Penelitian modern menunjukkan bahwa teori konspirasi tidak semata muncul karena kebodohan, melainkan karena kebutuhan psikologis yang dalam. Roland Imhoff dan Pia Lamberti dalam studi mereka menyebutkan bahwa salah satu pendorong utama kepercayaan konspiratif adalah need for uniqueness, kebutuhan untuk merasa istimewa, berbeda dari orang kebanyakan. Orang yang mempercayai teori konspirasi sering merasa dirinya melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dalam kerangka teologi Reformed, ini mencerminkan aspek dosa manusia yang ingin menguasai pengetahuan. Sejak di Taman Eden, manusia tergoda oleh janji pengetahuan rahasia. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Seperti Adam dan Hawa, kita ingin tahu lebih dari yang Allah izinkan untuk kita ketahui. Calvin menulis bahwa hati manusia adalah pabrik berhala, fabrica idolorum. Dalam konteks modern, teori konspirasi adalah salah satu berhala intelektual terbesar. Ia memberi rasa kebanggaan rohani. Kami tahu yang sebenarnya. Kami tidak tertipu seperti yang lain. Namun rasa tahu itu justru menjauhkan manusia dari hikmat sejati yang bersumber dari takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Ketakutan, kekacauan, dan kebutuhan akan makna. Michael Barkun, seorang peneliti teori konspirasi, menulis bahwa teori semacam ini tumbuh subur ketika masyarakat kehilangan rasa kendali. Ia menyebutnya sebagai alternative structure of meaning, suatu cara baru untuk menata dunia yang tampak kacau. Ketika sistem sosial, politik, dan moral runtuh, manusia beralih kepada narasi besar lain untuk merasa aman. Dari perspektif teologi Reformed, ini merupakan bentuk penyimpangan dari sensus divinitatis, kesadaran alami manusia akan keberadaan Allah. Calvin menjelaskan bahwa meskipun manusia secara naluriah tahu bahwa ada Allah, dosa membuatnya menekan pengetahuan itu dan menggantikannya dengan ilusi-ilusi buatan. Maka,
ketika manusia kehilangan pengertian akan providensia Allah, ia akan menggantikannya dengan teori konspirasi. Ia tetap mencari tangan tak terlihat di balik segala peristiwa, tetapi tangan itu bukan lagi tangan Allah, melainkan kekuatan gelap manusia. Kebutuhan ini berakar dari ketakutan eksistensial. Dunia modern tampak lebih teratur di permukaan, tetapi batinnya tetap dilanda ketakutan yang sama seperti manusia kuno. Siapa yang mengatur dunia? Ketika jawaban Allah terasa terlalu abstrak bagi hati yang tidak percaya, manusia menciptakan jawaban baru, yaitu mereka, entah itu elit global, pemerintah, atau sistem tersembunyi yang mengatur dunia. Kata Calvin, ketika manusia tidak menemukan Allah Tritunggal sebagai pengatur dunia, ia akan menciptakan ilah-ilah pengganti. Teori konspirasi adalah salah satunya. Ketika kontrol menjadi ilusi. Psikolog Jan Willem van Proyen dan Karen Douglas menjelaskan bahwa teori konspirasi berfungsi sebagai mekanisme psikologis untuk memulihkan rasa kendali yang hilang. Manusia yang tidak berdaya ingin kembali merasa berdaya, walaupun hanya secara simbolik. Dengan mempercayai bahwa ia tahu rahasia besar di balik dunia, ia merasa memegang kendali. Namun, kebutuhan untuk mengendalikan makna adalah bentuk penolakan terhadap providensia. R.C. Sproul mengingatkan bahwa jika ada satu molekul pun di luar kendali Allah, maka Allah bukan lagi Allah. Disinilah inti dari teologi Reformed. Allah tidak kehilangan kendali, bahkan ketika dunia tampak liar dan jahat. Ketika orang percaya yakin akan hal ini, ia tidak perlu mencari penjelasan lain untuk menenangkan diri. Pengakuan Iman Westminster Pasal 5.1 menegaskan bahwa Allah, Sang Pencipta Agung dari segala sesuatu, menopang, mengarahkan, mengatur, dan memerintah semua ciptaan, tindakan, dan segala hal, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dengan providensianya yang paling bijaksana dan kudus, sesuai dengan pra-pengetahuannya yang tak mungkin salah, dari keputusan kehendaknya yang bebas dan tidak berubah, demi memuji kemuliaan, hikmat, kuasa, keadilan, kebaikan, dan belas kasihannya. Keyakinan ini membebaskan kita dari kecemasan yang melahirkan konspirasi. Kita tidak perlu tahu semua rahasia dunia, karena kita tahu siapa yang memegang dunia. Dari kecurigaan ke komunitas. Identitas kami versus mereka. Henry Tajfel menjelaskan dalam teorinya tentang in-group bias bahwa manusia cenderung mencari keamanan emosional dalam kelompoknya sendiri. Dalam konteks konspirasi, hal ini tampak dalam munculnya komunitas-komunitas daring yang memandang diri sebagai kelompok yang tahu kebenaran, sementara orang lain dianggap tertidur. Roland Imhoff dan Marcus Bruder menulis bahwa keyakinan konspiratif sering disertai dengan perasaan moral superior terhadap orang lain. Disinilah teori konspirasi bukan hanya menjadi salah secara intelektual, tetapi juga destruktif secara moral. Ia melahirkan kesombongan rohani yang halus, keyakinan bahwa kami lebih benar daripada mereka. Dalam terang Injil, setiap bentuk superioritas semacam itu adalah tanda kehilangan kasih karunia. Paulus berkata, "Karena kasih karunia, kamu diselamatkan, bukan karena hasil usahamu." Efesus 2, ayat 8-9. Teologi Reform menegaskan bahwa pengetahuan sejati tidak menghasilkan kesombongan, tetapi kerendahan hati.
maka kepercayaan konspiratif yang didorong oleh keinginan membuktikan diri benar sesungguhnya berakar pada dosa lama yang sama, keinginan untuk menjadi seperti Allah. Gereja dan bahaya kecurigaan religius. Fenomena teori konspirasi juga merasuki gereja. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat sejumlah tokoh Kristen menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan narasi bahwa pandemi, pemilu, atau teknologi modern adalah bagian dari rencana anti-Kristus. Mereka tidak selalu jahat, sebagian benar-benar percaya bahwa mereka sedang membela iman. Namun, tanpa fondasi teologis yang kuat, semangat apologetis bisa bergeser menjadi semangat paranoia. Stefan Lewandowski dan timnya menemukan bahwa individu religius tanpa disiplin intelektual teologis seringkali menafsirkan peristiwa politik dengan lensa apokaliptik palsu. Teologi Reformed menawarkan penangkalnya melalui keseimbangan antara iman dan rasio. Bagi Reformed, wahyu umum, ciptaan dan sejarah, dan wahyu khusus, Alkitab dan Yesus Kristus, tidak bertentangan. Keduanya berasal dari Allah yang sama. Karena itu, ilmu pengetahuan dan iman tidak saling meniadakan. Ketika ilmu menjelaskan bagaimana, iman menjelaskan mengapa. Jika ini dipahami, orang Kristen tidak akan mudah terseret narasi konspiratif yang menolak akal dan menafsirkan dunia semata dari rasa takut. Ketakutan, informasi, dan dunia digital. Kebohongan berjalan lebih cepat daripada kebenaran, terutama di dunia digital. Lewandowski menulis bahwa informasi palsu terus mempengaruhi pikiran bahkan setelah dibantah. Ini menjelaskan mengapa teori konspirasi sangat tahan banting. Sekalipun bukti sudah diberikan, orang tetap percaya. Bagi iman Reformed, hal ini bukan hanya fenomena kognitif, melainkan rohani. Dosa membuat manusia mencintai kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menegur. Inilah mengapa Paulus menulis bahwa semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak manusia yang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Fenomena algoritma media sosial hanyalah bentuk modern dari kecenderungan kuno itu. Gereja dipanggil untuk menolong jemaat membangun discernment atau ketajaman rohani, kemampuan membedakan mana yang benar dengan yang hampir benar melalui pembelajaran yang mendalam. Bukan hanya apa yang dikatakan firman, tetapi juga bagaimana menilai informasi dalam terang firman. Pemuridan zaman digital bukan hanya harus melatih kebiasaan jemaat untuk berdoa dan membaca Alkitab, tetapi juga harus melatih kebiasaan jemaat untuk berpikir tajam dalam hal-hal rohani. Providensia, obat bagi hati yang cemas. Teologi Reformed melihat dunia sebagai ciptaan Allah yang berjalan menurut rencananya yang tidak mungkin gagal. R.C. Sproul menegaskan bahwa tidak ada satu molekul pun yang bergerak di luar kendali Allah. Dosa membuat manusia mampu merencanakan kejahatan. Namun providensia Allah memastikan bahwa kejahatan manusia tidak pernah mengacaukan rencananya. Karya salib adalah bukti terbesar. Persekongkolan manusia, Yudas, imam-imam kepala, dan para penguasa Romawi tidak menghalangi rencana keselamatan, tetapi justru menggenapinya. Dengan demikian, iman Reformed tidak menolak keberadaan konspirasi dalam sejarah,
tetapi menolak gagasan bahwa konspirasi adalah penguasa sejarah. Penguasa sejarah hanya satu, Allah Tritunggal. Herman Bavinck menulis bahwa providensia Allah tidak hanya meliputi segala hal, tetapi juga menjamin bahwa bahkan tindakan jahat manusia pun tidak di luar rencana Allah. Namun ia menambahkan peringatan penting. Manusia tidak dipanggil untuk menebak rahasia Allah. Kita hanya dipanggil untuk percaya dan taat. Disinilah teologi Reformed berbeda tajam dengan pola pikir konspiratif. Yang satu berakar pada iman, yang lain berakar pada rasa takut. Yang satu meneguhkan kasih karunia, yang lain menumbuhkan kecurigaan. Jika kita sungguh percaya bahwa segala sesuatu, termasuk kesalahan manusia, sistem politik, bahkan kekacauan dunia, ada dalam genggaman Allah, maka teori konspirasi kehilangan daya tariknya. Kita tidak perlu mengisi ruang kosong antara peristiwa dan makna, sebab Allah sudah mengisinya dengan rencananya yang sempurna. Dari kecemasan menuju iman. Jalan Reformed. Iman Reformed bukan iman yang menolak nalar, melainkan iman yang menundukkan nalar di bawah kebenaran wahyu. Dalam dunia yang dipenuhi kebohongan, orang Kristen dipanggil untuk hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan pada kedaulatan Allah. Keyakinan ini bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan keberanian menghadapi kenyataan dengan mata iman. Paulus menulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Ayat ini bukan sekedar penghiburan sentimental, melainkan fondasi epistemologis. Dunia ini tidak dikuasai oleh kekuatan gelap tersembunyi, tetapi oleh terang providensia yang aktif. Ketika orang Kristen memahami ini, ia akan berhenti mencari kode rahasia di balik setiap peristiwa dan mulai melihat tangan kasih Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Kesimpulan. Pada akhirnya, teori konspirasi adalah bentuk modern dari dosa kuno, ketidakpercayaan. Ketika manusia tidak mempercayai Allah, ia akan mempercayai sesuatu yang lain, dan seringkali sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Namun, Injil mengajarkan bahwa keselamatan dimulai ketika manusia berhenti mempercayai dirinya sendiri dan mulai mempercayai Yesus Kristus. Kita tidak dipanggil untuk menjadi terlalu istimewa untuk tertipu, melainkan menjadi rendah hati untuk percaya bahwa Allah tidak pernah tertipu. Providensia Allah menenangkan hati yang gelisah, menyembuhkan pikiran yang curiga, dan memulihkan rasa ingin tahu belaka menjadi rasa kagum. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang mengejar pengetahuan rahasia, melainkan lebih banyak orang yang percaya bahwa kasih Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa, dan bahwa kedaulatannya atas segala sesuatu adalah pengetahuan sejati yang paling penting di atas apapun.